Saya Hans Eriko, Angkatan 2018, ingin mempresentasikan tentang perancangan kantor PT Tirta Kencana Tata Warna. Latar belakang tujuan dari perancangan ini membuat desain yang bertemakan natural dengan warna netral dan modern agar para staf yang bekerja di kantor yang baru dapat fresh saat bekerja. Membuat desain ruangan yang berdekatan agar mudah dalam berkomunikasi, seperti contohnya ruang atasan yang digabungkan dengan ruang meeting agar mereka dapat dengan mudah jika ada meeting darurat. Lokasi existing-nya itu terletak di JB Tower. Untuk alamatnya berada di Jalan Kebon Sirih nomor 48 sampai 50, RT 11 RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk size dan zoningnya itu, JB Tower memiliki luas lahan 5.816 meter persegi. Lalu untuk total semi gross-nya itu ada 32.000 meter persegi. Untuk restoran dan retail, semi gross-nya itu ada 3.000 meter persegi. Lalu luas lantai tipikalnya ada kurang lebih 1.200 sampai 1.400 meter persegi. Jumlah lantainya ada 32, 26 lantai kantor, 6 lantai parkir dan retail, 1 lantai restoran, dan 2 lantai basement. Untuk area parkirnya sendiri, total ada 447 tempat parkir. AC zoningnya 6 zona per lantai dengan centralized chiller with AHU atau energy saving. Untuk data kliennya, saya memakai PT Tirta Kencana Tata Warna. Lokasi alamatnya berada di Jalan Menteri Supeno RT 01 RW 01, Desa Karangnanas, Kecamatan Sukaraja, Purwokerto, samping pom bensin Candi Mas, Karangnanas, Purwokerto. Visi dan misinya, visi kami adalah menjadi pemimpin pasar di industri cat yang dicintai semua orang. Visi ini didukung dengan misi kami, yaitu dengan selalu meningkatkan kualitas layanan dan inovasi yang berbasis kepada kepuasan pelanggan. Kami bangga atas reputasi yang kami raih dalam hal kualitas, inovasi, distribusi, dan keunggulan. Lalu untuk identifikasi masalahnya, yang pertama itu bagaimana membuat kantor dengan desain natural yang dapat membuat penggunanya tidak stres saat bekerja. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat kantor dengan desain yang memiliki jarak ruang yang berdekatan tetapi tidak sempit dalam ergonominya atau pergerakannya. Untuk luas kebutuhan ruangnya sendiri itu memiliki resepsionis 3,8 meter persegi, lounge area 5,4 meter persegi, ruang kepala cabang 1,92 meter persegi, ruang print 1,12 meter persegi, workstation 54,42 meter persegi, ruang meeting yang pertama 8,35 meter persegi, ruang meeting yang kedua 4,009 meter persegi, lalu untuk ruang meeting yang ketiga 4,09 meter persegi, ruang CEO 4,01 meter persegi, ruang dirut finance dan operasional 4,01 meter persegi, ruang director sales 4,01 meter persegi, ruang dirut sales director 4,01 meter persegi, ruang oper manager 2,68 meter persegi, ruang supervisor 2,68 meter persegi, ruang kepala admin 2,68 meter persegi, galeri 7,2 meter persegi, ruang arsip 6 meter persegi, dan ruang berangkas 6 meter persegi. Total luasnya itu luas keseluruhan ditambah 40% sirkulasi. Ya, dengan total 177,058 meter persegi. Untuk area terpilihnya sendiri, saya memakai denah lantai 11, yang strength-nya itu pencahayaan matahari tidak terlalu terik, lalu mendapatkan city view, lalu juga dekat dengan lift. Untuk kelemahannya, lantai 11 tidak memiliki balkon. Lalu ini ada flow aktivitas para pekerjanya. Masuk
masuk jam 8:30, lalu absen, briefing divisi, melayani pelanggan secara online, lalu ada istirahat pada jam 1, lalu menginput data, pengecekan data dan sistem, lalu para pekerja bisa pulang. Untuk matriks diagramnya, yang berwarna hitam itu jauh jaraknya, yang berwarna abu-abu itu sedang jaraknya, lalu yang kuning itu dekat jaraknya. Lalu untuk bubble diagram, pada bagian warna ungu itu entrance, warna merah itu public, warna coklat itu private, lalu warna kuning semi-private. Garis titik-titik putus itu berarti dekat, garis sedang, lalu garis dengan tanda panah di samping kanan kiri itu jauh. Untuk zoning yang terpilih, kelebihannya itu mendapatkan view kota, lalu dekat dengan WC, dekat dengan tangga darurat, dan mendapatkan view sunset. Kekurangannya itu lift untuk direktur lumayan jauh. Lalu ini untuk grouping yang terpilih. Warna ungu berarti entrance, warna merah itu public, warna coklat itu private, lalu yang warna kuning semi-private. Latar belakang konsep: membuat desain yang bertemakan natural dengan warna netral dan modern agar para staf yang bekerja di kantor yang baru dapat fresh saat bekerja, serta membuat desain ruangan yang berdekatan agar mudah dalam berkomunikasi, seperti contohnya ruang atasan yang digabungkan dengan ruang meeting, agar mereka dapat dengan mudah jika ada meeting darurat. Untuk konsep citranya itu, kata kuncinya ada 3, simple, family, dan fokus. Dalam 3 buah kata kunci di atas tersebut, konsep citra yang akan diterapkan di kantor saya adalah membuat kantor yang santai, kekeluargaan, dan menerapkan konsep fokus karena ketika bekerja kita harus fokus. Untuk konsep warna dan material, saya menggunakan vinil dari Taco. Lalu yang kedua ada Nippon Paint untuk catnya. Lalu yang ketiga itu ada HPL dari Taco. Lalu yang kelima itu ada clear polikarbonat. Lalu ada clear glass, dan yang terakhir ada gypsum. Untuk konsep warna, saya menggunakan neutral color untuk memberikan kesan yang nyaman, rileks, kemandirian, dan kepercayaan. Untuk konsep bentuknya, saya memilih geometris agar memiliki kesan yang rapi dan kokoh. Pada konsep akustik, penggunaan fabric sebagai pelapis dinding yang berguna sebagai peredam suara pada bagian ruang meeting dan ruang CEO. Untuk konsep pencahayaan dan penghawaan, untuk pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami dan lampu downlight dengan warna cool tone. Pencahayaan alami digunakan saat pagi dan siang hari, saat malam hari menggunakan pencahayaan downlight. Lalu untuk penghawaannya, menggunakan tipe penghawaan buatan, yaitu AC sentral yang sudah disediakan oleh JB Tower. Lalu ini general layout. Ini tampak depan dari PT Tirta Kencana Tata Warna. Lalu ini ada tampak potongan area resepsionis yang pertama. Lalu ini tampak potongan yang kedua untuk area resepsionis. Lalu ini tampak potongan ketiga untuk area resepsionis. Lalu ini tampak keempat untuk potongan area resepsionis. Lalu ada tampak potongan area ruang meeting yang pertama. Lalu ada tampak potongan area ruang meeting yang kedua. Lalu ada potongan
tampak potongan area ruang meeting yang ketiga. Lalu ini tampak potongan yang terakhir area ruang meeting. Untuk detail konstruksi lantai, saya menggunakan lantai pada bagian kantor, yaitu vinil. Lalu untuk detail konstruksi ceiling, untuk area ruang resepsionis dan ruang meeting, saya menggunakan detail gypsum. Lalu untuk konstruksi dinding, detail yang saya gunakan itu MDF. Lalu ini untuk konstruksi furniture dari meja workstation. Lalu ini konstruksi furniture untuk meja resepsionis. Ini tampak Eropanya. Lalu ini konstruksi furniture untuk meja resepsionis, potongan dan detail. Workstation perspektif. Penggunaan material pada ruangan ini adalah lantai vinil, meja dengan material HPL dan polikarbonat sebagai penyekatnya. Pada bagian meja dan ditambah laci untuk penyimpanan barang staf. Lalu di bagian ini terlihat partisi yang berfungsi untuk tidak terlihat dari luar karena ruangan bersifat semi-private. Untuk resepsionis dan lounge, material yang digunakan itu pada bagian kursi dan sofa itu menggunakan fabric. Lalu pada bagian wall digunakan MDF. Lalu pada bagian meja resepsionis dan meja lounge itu menggunakan material HPL. Lalu lantainya itu menggunakan lantai vinil. Untuk ruang meeting, material yang dipakai itu dinding yang dilapisi fabric agar kedap suara. Lalu meja yang digunakan itu menggunakan material HPL. Lalu lantai menggunakan material vinil. Lalu ini untuk tampak aksonometrinya. Jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, material dan ruangan bagian kerja sudah merepresentasikan agar para staf tidak stres bekerja. Bagian ruang kantor, khusus para petinggi, sudah menerapkan sistem yang berdekatan agar mudah untuk berkomunikasi dan mengetahui letak ruangan para petinggi. Lalu untuk ergonomi kursinya, identifikasi masalahnya, yang pertama, kursi dapat disesuaikan tinggi rendahnya. Yang kedua, sandaran yang ada pada kursi dapat diatur agar mendapat posisi yang ergonomis bagi si penggunanya, serta dapat memfokuskan penggunanya melalui sandaran yang dapat diubah. Lalu yang ketiga, kursi memiliki tinggi yang ergonomis sebelum atau sesudah disesuaikan oleh penggunanya. Yang keempat itu, sandaran pada kursi juga sudah memiliki lebar dan tinggi yang sesuai dengan ergonomi. Yang kelima, kursi memiliki armrest agar pengguna dapat meletakkan tangannya agar tidak lelah. Lalu ini untuk kursi existing pada bagian lounge. Untuk identifikasi masalahnya, kursi memiliki ergonomi yang sesuai bagi penggunanya yang dikhususkan untuk posisi santai. Yang kedua, kursi dengan sandaran dengan posisi miring agar penggunanya dapat bersandar dengan nyaman. Lalu yang ketiga, armrest pada kursi dikhususkan agar tangan tidak lelah sehabis bekerja. Lalu yang keempat, kursi memiliki busa yang cukup tebal agar penggunanya lebih nyaman. Kendali bising ruangan meeting. Jadi penggunaan lantai pada ruang meeting ini vinil, di mana dapat mengurangi kebisingan karena memiliki sifat yang kedap suara. Pada tombok bagian luar dari ruang meeting ditambahkan MDF agar tembok lebih tebal dan ruangan lebih kedap.
Langit-langit pada ruang meeting adalah gypsum yang dilapisi dengan gaya akustik. Lalu dinding dalam kantor dilapisi dengan fabric untuk mengurangi kebisingan dari luar. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.